Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguwarjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum
begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 back tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 back asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi, ini kedua gelandang pengangkut air ini. Gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering dirumorkan, diinginkan oleh skuad PSM Makassar. Namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke. Lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu, back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang. Sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere, pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris Tuhareslah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes dan Yanja Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes tentu back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023. Sedikit masalah
Eh, dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya kita berharap lah Yance kembali diturunkan, dan untuk prediksi awal ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Eperton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Eperton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Eperton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadang. Tapares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi
pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan, ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya. Kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Asuhan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi, ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tavares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi
eh, kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi, bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Ashraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat
menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguwarjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 bek asing ini milik PSS Sleman. Lalu di Apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan
kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi, ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu, back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano, pemain asal Jepang. Sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere, pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris Tuhareslah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 352 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes, dan Yance Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes, tentu back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri, pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan. Hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah dan Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari
para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, lebar lapangannya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan,
ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik. Ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, di lini depan dan berhasil dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tavares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi
Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Zaki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri, sementara di timnas U23 Zaki Ashraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan, apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguharjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau
prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11. Kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin. Dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 bek asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini Hoki Caraka
dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan, diinginkan oleh skuad PSM Makassar. Namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu, back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano, pemain asal Jepang. Sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere, pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes, dan Yance Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes, tentu back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri, pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan. Hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya, meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi
Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yanca Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Eperton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Eperton memang belum, para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Eperton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan, dan sebagai tim juara bertahan ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif,
di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik. Ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar, ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi, ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tavares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini
memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yanja Sayuri dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguharjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo.
Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin. Dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 bek asing ini milik PSS Sleman. Lalu di Apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini
sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Caur sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu, back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano, pemain asal Jepang. Sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere, pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernand baru saja masuk dari 2024. Meskipun sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya kita berharap lah Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar
bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yanja Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan, ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya. Kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh skuad asuhan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi, ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back
PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tapare saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus
bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri, sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan, apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguharjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah
laga kandang laga perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 bek asing ini milik PSS Sleman. Lalu di Apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang, sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven
Yepin ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya punya kekuatan yang nyaris sama dengan squad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di squad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes dan Yance Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes tentu, back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri, pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan. Hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya kita berharap lah Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangannya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka yang terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat tim. Lalu untuk posisi
duet striker. Ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan, ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi, ada kombinasi lain. Para back-back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam, atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh
Tapares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat, sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi. Ada agenda FIFA Matchday, timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk
skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Jukueja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguharjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang, dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang
dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 back tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 back asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang, sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman, dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2. 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada
Yuran Fernandes dan Yance Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes tentu, back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri, pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah, dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan. Hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini, gelandang petarung ini, menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah
mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan, ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik. Ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar, ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh skuad asuhan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi, ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tavares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo tentunya.
mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners ya, kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Ashraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Jukueja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguharjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail
Ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 bek asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan, diinginkan oleh skuad PSM Makassar. Namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang. Sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman, dan Haris Tuhareslah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes, dan Yanja Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes tentu
back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan, dan untuk prediksi awal ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat
melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan, ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya. Kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita kembali lagi, ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tavares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk
melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan. Menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran. Cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Ashraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Jukueja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM
berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguwarjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang, dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas, meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh
Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 bek asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman, yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang, sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman, dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes, dan Yance Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes, tentu back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan
Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tapares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan
kemungkinan William Plim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi jalannya laga. Tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan. Dan sebagai tim juara bertahan, ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 3 laga PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, direbut oleh pemain belakang dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita para back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap, lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan, memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang. Dan ini cukup berbahaya. Pemain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSS saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, imbangnya tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal area kotak penalti maupun saat bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan
dan mencetak gol. Untuk prediksi skor siapa yang akan memenangkan pertandingan, tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan poin, tambahan poin, bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain. Kali ini kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2023. Untuk skuad timnas di timnas senior ada Reza Arya, Yanca Sayuri dan Yakob Sayuri, sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan, menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman. Berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim. Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar. Hanya saja perlu kita ketahui secara head to head PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim. PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang laga di turnamen Piala Menpora ya,
PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berjuluk Lang Jawa ini, bersaing di papan atas meskipun sampai pekan ke-10. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3. 2 stopper, 2 back tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 back asing ini milik PSS. Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi jadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor ini adalah pemain yang diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu mencadangan dari PSS back senior, back veteran, ada Keisano pemain asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian, sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. 352 ya. Lalu Yuran Fernandes dan Yance Sayuri. Nah, dari sanksi PSSI, Komdis PSSI hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang di sisi kanan. Ada Yuran Fernandes tentu baru saja masuk dalam BES 2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang pernikahan sudah terlihat di latihan terakhir PSM menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya, meskipun harus absen pekan lalu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi
Sleman nanti ya kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu posisi kembali pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS. Skor sementara PSM Makassar Persis Solo diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat 2023. Ini pemain yang sangat-sangat punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lap pertama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah yang terakhir di pekan ke-10, bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yanca Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat timnas, namun untuk lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga. Secara produktivitas gol cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson gol di AFC Cup. Sementara keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan. Lihat mengikuti latihan bersama. Dan beberapa pengamat mencadangkan William Pluim itu ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga tentu terakhir PSS cukup bermain balik setelah mengalami keterpurukan. Upaya ada kerja keras yang nampak bukan 4 laga terakhir lah menghadapi PSS Sleman Persis Solo, mengandalkan umpan-umpan direct di mana andalan di mana Yuran PSM memutuskan tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim direbut oleh pemain belakang PS dari lini belakang ke lini depan. Kembali lagi ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin para back PSM Makassar ini juga, lalu para gelandang sayap ini dan biasanya mengirimkan memberikan. Tak hanya itu, Tribuners main cukup berani memainkan bola akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tapares saat menghadapi PSS Sleman. Lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya imbangnya tidak mampu mencetak gol. Nah, perbaiki oleh PSN itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya jika tidak oleh tim lawan, peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan, bisa lebih percaya. Nah, sementara itu di kubu dari Ricky Cawor, ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah jelajah cukup tinggi. Area pertahanan awal dari Ricky Cawor, area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti, Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri, Tribunar, siapa yang akan memenangkan pertandingan? PSS bisa memenangkan pertandingan agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas dan
bisa juara back to back ya, untuk di kandang, tapi juga saat bermain di kali ini kita akan berjumpa informasi tambahan ya. Liga 1 DC ada agenda FIFA match timnas, itu timnas senior ya, sama Asia U20 untuk squad timnas di timnas timnas U23. Saki Asra, pemain PSM yang dipanggil membela timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan squad 3 2024, dan untuk kompetisinya kita ketahui bersama pada pekan memutus karena PSM harus pekan ke-7 Bali United, dan pekan 9 menghadap comeback bisa kembali menaklukkan perkan menghadapi Sleman Stadion Maguwo berlama-lama tentunya, tapi PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan capaian atau klasemen dari Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah Bears kekalahan, 3 kali menang, dan mereka harus bermain imbang. Sisi 10 mengoleksi 2 kemenangan. Sleman lebih diunggulkan PSM Makassar, kedua tim di PSM pertama saat itu di Liga 1 musim 2-0 di markas PS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak. Sudah 8 kali, 3 kali memenangkan pertandingan. PSS Sleman menang kedua. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners, skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan matangkan oleh PSS Sleman berjuluk Lang Jawa ini PSS terbilang. Nah, untuk di skuad PSS Sleman ya, 2 stopper, 2 back tengah, ada back asing ini milik PSS Sleman, Ibrahim Sanjaya sisi kiri, ada 2 kami prediksi diturunkan gelandang menjadi pintu pertama. Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang seri, Steban menjadi striker. Ini adalah pemain yang di bagian mempertahankan Ricky Cawar karena depan. Tercatat saat ini Ricky Cawar sudah kami memprediksi akan. Oke. Lalu pemain cadangan dari PSS Sleman, back senior, ada Keisano, pemain asal Papua juga, sang winger di Sleman, dan Haris. PSS Sleman ini squad inti ya, jadi ketika ada pengaruh. Di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu Yuran Fernandes dan Yanja Sayuri bebas dari sanksi PSSI, kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain. Ada Yuran baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun sedikit masalah menginginkan yang bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil perkuat timnas di FIFA match kembali diturunkan, dan di luar dari kita doakan yang bisa. Lalu di posisi gelandang pernikahan sudah terlihat di menjadi karena harus melangsungkan pernikahan akan kembali diturunkan. Lalu posisi kembali kepada laga sebelumnya, sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara Persis Solo. Lalu Saki Asraf, pemain satu ini juga saat ini 2023 ini pemain yang sangat punya pengaruh besar. Pertama yang akan dimainkan pertandingan terakhir di pekan ke-10 bolak-balik rumah sakit, namun untuk lalu untuk posisi duet striker
Ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 4-3-3. Secara produktivitas gol cukup baik, namun secara para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson 2 gol di AFC Cup. Keduanya kami memprediksi akan lihat mengikuti latihan. Dan beberapa pengamat mencadangkan William Pluim itu ada pemain lawan di babak kedua atau disimpan untuk bermain di babak kedua. Susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head terakhir PSS cukup bermain balik setelah mengalami keterpurukan. Upaya ada kerja keras bukan 4 laga terakhir PSS Sleman Persis mengandalkan umpan-umpan direct, namun di mana Yuran, Yance sampai Erwin Gutawa itu saat PS tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika hasil direbut oleh pemain belakang PS dari lini belakang ke lini depan. Kembali lagi ada kombinasi lain para back PS lalu para gelandang, dan biasanya memberikan. Tak hanya itu, Tribuners pemain cukup berani memainkan bola akan press saat menghadapi PSS Sleman. Lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan lo, tentunya nimbangnya tidak mampu mencetak gol. Nah, perbaiki PSN itu banyak sekali menembakkan yang menjadi gol. Nah, artinya jika tidak kan oleh tim lawan, sebab si peluang menjadi gol itu bisa lebih percaya. Nah, sementara itu dari Ricky Cawor, ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain jelajah cukup tinggi, bisa area pertahanan awal dari Ricky Cawor. Area kotak penalti bisa memanfaatkan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentu PSS bisa memenangkan pertandingan agar tidak terjebak secara untuk bisa kembali bersaing, bisa juara back to back di kandang. Tapi juga saat kali ini kita akan berjumpa lagi di informasi tambahan ya. Liga 1 TC ada agen timnas senior Asia U2 untuk squad timnas U23 pemain PSM yang dipanggil membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan squad 3 2024, dan untuk kita ketahui bersama pada pekan sebelum memutus rekor PSM harus pekan ke-7 Bali United, dan pekan 9 comeback bisa kembali menaklukkan Persis menghadapi Sleman Stadion Maguharjo. Berlama-lama tentunya PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11. Kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari Sleman. Dari 10 pertandingan saat ini sudah Bears dari 5 kekalahan, 3 kali mereka harus bermain imbang. Sisi 10 mengoleh 2 kemenangan. Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar, jauh lebih kedua tim. PSM pertama saat itu di Liga 1 musim 2-0 di PSS dengan skor telak. Sudah 8 kali PS 3 kali memenangkan pertandingan. PSS Sleman menurut 2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan ditangkan oleh PSS Sleman berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas meskipun sampai pekan ke-10
PSS terbilang. Nah, di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3, 2 stopper, 2 back tengah, back asing ini milik PSS Sleman. Ibrahim Sanjaya sisi kiri, ada 2 kami prediksi diturunkan oleh gelandang menjadi pintu pertama. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang, Steban Vizcara menjadi ini adalah pemain yang diinginkan bagian penting bagi mempertahankan Ricky Chao depan. Tercatat saat kami memprediksi akan. Oke, lalu kita mencadangan dari PSU back senior ada Keisano, pemain asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan PSS Sleman ini squad inti ya, jadi ketika ada pengaruh lalu Yuran Fernandes dan Yanja Sayuri bebas dari sanksi PSSI, kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain. Ada Yuran Fernandes yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Sedikit masalah menginginkan yang bisa laporan hasil perkuat timnas di FIFA Matchday nanti kembali diturunkan di luar dari, kita doakan yang bisa. Lalu di posisi gelandang bertahan Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini akan kembali diturunkan posisi pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PS. Top skor sementara PSM Makassar Persis Solo. Lalu Saki Asraf, pemain satu ini juga saat ini 2023 ini pemain punya pengaruh besar. Leg pertama yang akan dimainkan sebenarnya dengan terakhir di pekan ke-10 bolak-balik rumah sakit timnas, namun untuk menghadapi lalu untuk posisi 4-3 sampai secara produktivitas gol cukup baik, namun secara para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adil sudah gol di AFC Cup. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi mengikuti latihan. Dan beberapa pengamat mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat karena pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara terakhir PSS cukup bermain balik setelah mengalami keterpurukan. Upaya ada kerja keras yang bukan 4 laga terakhir lah PSS Sleman Persis Solo terbenar mengandalkan umpan-umpan direct di mana Yuran PSM tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim hasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar dari lini belakang ke lini depan. Kembali lagi ada kombinasi lain para back PSM Makassar ini juga, lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan, memberikan. Tak hanya itu, Tribuners main cukup berani memainkan bola, akan menjadi andalan dari PSM Makassar saat menghadapi PSS Sleman. Lebih dominan mencetak gol di babak tentunya, menimbangnya tidak mampu mencetak gol. Perbaiki oleh PSM Makassar. PSM itu banyak sekali menembakkan yang menjadi gol. Nah, artinya
Jika tidak dapatkan oleh tim, si peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk untuk bisa. Nah, sementara itu di kubu dari Ricky Cawor, Hoki, ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah jelajah cukup tinggi, bisa area pertahanan lawan. Awal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti, bisa memanfaatkan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentu PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak untuk bisa kembali bersaing di papan atas dan bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di. Kali ini kita akan berjumpa lagi di informasi tambahan ya. Liga 1 posisi ada agenda FIFA Timnas, itu Timnas Asia U23 2020 untuk skuad Timnas di Timnas U23, Saki Asraf dan pemain PSM yang dipanggil membela Timnas bisa tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan skuad Juku Eja 3 2024. Dan untuk kita ketahui bersama pada pekan memutus PSM harus pekan ke Bali United dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali menaklukkan Persis Solo dengan menghadapi Sleman Stadion Maguharjo. Berlama-lama tentunya PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11. Capaian atau klasemen dari kedua Sleman dari 10 pertandingan Sabuners, dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali mereka harus bermain imbang. Sisi 10 mengoleh 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih PSM Makassar, kedua tim. PSM pertama saat itu kalau di Liga 1 musim lalu langsung 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak. Sudah 8 kali, 3 kali memenangkan pertandingan. Di PSS Sleman menang laga kedua. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian ditangkan oleh PSS Sleman. Dia berjuluk Lang Jawa ini PSS terbilang. Nah, untuk skill di skuad PSS Sleman ya, 2 stopper, 2 back tengah, ada back asing ini milik PSS Sleman. Lalu di Apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri, ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh gelandang menjadi pintu pertama. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus Steban Piskar menjadi striker utama. Ini adalah pemain yang diinginkan bagian penting bagi mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita mencadangan dari PSS Sleman, back senior, ada Kei Sano, pemain asal Jepang, asal Papua juga, sang winger
di Sleman. Dan Haris PSS Sleman ini punya punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya, jadi pengaruh. Lalu di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu Yuran Fernandes dan Yance Sayuri. Nah, bebas dari sanksi PSSI, kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu. Sebenarnya ada Yuran Fernandes yang baru saja masuk dalam BES 2024. Meskipun kabar sedikit masalah, menginginkan Yance bisa laporan hasil perkuat timnas di FIFA Matchday nanti kembali diturunkan di luar dari, kita doakan Yance bisa. Lalu di posisi gelandang bertahan pernikahan sudah terlihat karena harus melangsungkan pernikahan kembali diturunkan. Lalu posisi kembali ke performa pada laga sebelumnya, sukses mengalahkan PSS Sleman. Top skor sementara PSM Makassar menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Lalu Saki Asraf, pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain punya pengaruh besar di skuad lebar lapangannya. Pertama yang akan dimainkan. Sebenarnya pertandingan terakhir di pekan ke-10 bolak-balik rumah sakit timnas, namun untuk menghadapi lalu untuk posisi 3 sampai secara produktivitas gol Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson 2 gol di AFC Cup, sementara Everton keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan. Lihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat mencadangkan William Pluim itu ada pemain lawan di babak kedua atau disimpan untuk bermain di babak kedua. Susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu terakhir PSS cukup berbalik setelah mengalami keterpurukan. Upaya ada kerja keras yang nampaknya bukan 4 laga terakhir lah menghadapi PSS Sleman, Persis Solo, Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, di mana andalan dari Yuran, PSM memutus tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang. Dari lini belakang ke lini depan, kembali lagi ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin, para back PSM Makassar ini juga lalu para gelandang sayap ini dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan. Tak hanya itu, Tribuners pemain cukup berani memainkan bola 1-2 akan menjadi andalan dari PSS saat menghadapi PSS Sleman. Lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya menimbangnya tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan.
Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran. Cuma hanya satu yang menjadi gol. Nah, artinya jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab si peluang menjadi gol itu bisa lebih. Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor area kotak penalti, bisa memanfaatkan paskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentu PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas, dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara untuk bisa kembali bersaing di papan atas dan bisa juara back to back di kandang, tapi juga saat bermain. Kali ini kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, Liga 1 TC ada agenda FIFA Matchday timnas senior ya, untuk timnas U23 Saki Ashraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kita ketahui bersama pada pekan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan comeback bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo akan menghadapi Sleman Stadion Maguharjo berlama-lama tentunya. Tapi sebelum kita PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, capaian atau klasemen dari kedua Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners, dari kekalahan 3 kali menang dan mereka harus bermain imbang. Posisi 10 meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggulkan dibanding PSM Makassar, jauh lebih unggul kedua tim. Di musim lalu PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah laga perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke 2-0 di markas PSS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak. Sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan. PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu kedua. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan ditangkan oleh PSS Sleman di awal musim
berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa PSS terbilang. Nah, di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3. 2 stopper, 2 back tengah, back asing ini milik PSS Sleman. Ibrahim Sanjaya sisi kiri, ada 2 kami prediksi diturun. Gelandang. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara. Jadi ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan, diinginkan oleh sebagian penting bagi mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita pemain cadangan dari PSS Sleman, kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu back senior, ada Kei Sano pemain asal Jepang, sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat asal Papua juga, sang winger di Sleman, dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini squad inti ya, jadi ketika ada pergantian pengaruh. Lalu di squad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 Yuran Fernandes bebas dari sanksi PSSI, kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain penggantian. Ada Yuran Fernandes tentang baru saja masuk dalam best starting 2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah, dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya kita berharap lah Yance kembali diturunkan, dan untuk prediksi awal ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa. Lalu di posisi gelandang bertahan, pernikahan sudah terlihat di latihan terakhir PSM menjadi salah satu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan, posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSM. Top skor sementara PSM Makassar, Persis Solo diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar pertama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 bolak-balik rumah sakit. Namun untuk menghadapi Sleman nanti masih diragukan apakah bisa tampil atau harus diistirahatkan. Lalu untuk posisi
3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson 2 gol di AFC Cup, sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat mengikuti latihan bersama, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena pemain lawan di babak kedua, dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM terakhir, PSS cukup bermain berbalik setelah mengalami keterpurukan, dan sebagai tim juara bertahan ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Dari lini belakang ke lini depan, para back-back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani, memainkan bola akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tavares saat menghadapi PSS Sleman, demi lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya imbangnya tidak mampu mencetak gol. Nah, perbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi itu yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu dapatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang
cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Awal dari Ricky Cawor sebab area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentu PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan poin, tambahan poin untuk bisa kembali bersaing, bisa juara back to back. Nah, untuk merandang di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai tambahan, informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan, timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi. Untuk skuad timnas di timnas senior ada Reza Arya, Yanca Sayuri dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi comeback, bisa kembali meraih kemenangan, apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguharjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya. Mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin. Dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSS Sleman lebih diunggul, PSM Makassar jauh lebih unggul dari kedua tim. Di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 pertama, saat itu kalau tidak salah
laga kandang laga perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke 2-0 di markas PS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas sudah 8 kali PSS bertemu dengan PSM Makassar, di mana PSM unggul 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu laga di turnamen Piala Menpora ya. PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berjuluk Lang Jawa ini bersaing di papan atas meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 back asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada 2 gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang seri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercaya akan menjadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering dirumorkan diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi PSS Sleman. Dan terang saja Sleman PSS mempertahankan Ricky Cawor karena depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga pemain cadangan dari PSS Sleman. Kita memprediksi ada Sapat Romanduna untuk posisi kiper, Leonardo Tupamahu back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang, sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat di Sleman, dan Haris Tuhares lah. Artinya kita lihat pemain cadangan squad inti ya. Jadi ketika ada pergantian sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. 3-5-2 ya. Lalu 3 back di belakang. Ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes dan Yanja Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang
disisihkan, baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu memperkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan, dan untuk pergi di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Kita doakan Yance bisa lalu di posisi gelandang bertahan Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan pernikahan, sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan, posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, Persis Solo, diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2023. Ini pemain punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan pertama yang akan di timnas, namun untuk menghadapi Sleman nanti. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4 laga terakhir lah PSM Makassar, yakni Everton Nascimento dan Adilson Silva. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tavares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua, atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit ke upaya. Ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 3 laga PSS Sleman, Persis Solo, Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, namun di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik. Ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, hasil direbut oleh
pemain belakang PSM Makassar ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tavares ini. Meskipun kita para back-back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang. Dan ini cukup berbahaya. Pemain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan saat menghadapi PSS Sleman demi bisa lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1 yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan untuk Nah, sementara itu di kubu dari PSS Sleman, tentu PSM Makassar juga patut mewaspadai kecepatan dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ya, Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan mencetak gol. Untuk prediksi skor siapa yang akan memenangkan pertandingan, tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni di kandang tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview tambahan, informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 khususnya PSM Makassar akan kembali bermain pada tanggal 15 September karena ada jeda kompetisi, ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan. Timnas Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk
skuad timnas di timnas senior ada Reza Arya, Yanja Sayuri, dan Yakob Sayuri. Sementara di pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2020. Nah, kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan Bali United dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan, apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman Stadion Maguharjo pada berlama-lama tentunya. Tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10, untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6, dari kekalahan 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman head to head ya. Rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 pertama, saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu langsung bertandang 2-0 di markas PS Sleman. Lalu di putaran kedua Liga 1 PSM melibas PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali laga di turnamen Piala Menpora ya, PSS menang dengan skor 1. Layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita kesukakan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 back asing ini milik PSS Sleman. Lalu di apit 2 fullback pemain cepat, ada 2 kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi. Ini kedua menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan ada Ricky Cawor di posisi kiri, Steban Piskara posisi kanan, dan Hoki Caraka, pemain timnas muda ini. Hoki Caraka dipercayakan. Ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering dirumorkan, diinginkan oleh skuad PSM Makassar. Namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi bagian penting bagi mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini
eh, sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Caur sudah mencetak 4 gol di musim ini, dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang oke. Lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman. Dan Haris PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan pengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu. Ada Yuran Fernandes, tentu back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri, pemain yang 2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah, menginginkan Yance bisa dimainkan, hanya saja sang pemain juga menunggu perkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharap lah Yance kembali diturunkan dan di luar dari para pemain, artinya dia berlatih di pinggir lapangan. Lalu di posisi gelandang bertahan Akbar Tanjung yang absen pada pekan 10 karena melangsungkan menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan posisinya, meskipun harus absen pekan lalu, dan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan pertama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat tim. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tapares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena pemain lawan di babak kedua.
dan kemungkinan William Plim juga masih akan menjadi pemain cadangan. Susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali supaya ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares ini. Kita lihat dalam 3 laga PSS Sleman, Persis Solo Tribuners. PSM bermain sangat-sangat efektif, mengandalkan umpan-umpan direct, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, hasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar, ada upaya langsung mengirim umpan kembali lagi. Ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin backup, lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat, lebih dominan mencetak gol di babak pertama dibandingkan di babak kedua. Itu tergambar di saat menghadapi Persis Solo, imbangnya tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi, bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini ya, Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya area pertahanan lawan. Tentunya Saki Asraf harus berjuang mengawal area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, tembakan, dan mencetak gol. Untuk prediksi skor sendiri Tribuners, ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tentu fans dari PSS Sleman yang menyaksikan tayangan ini berharap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back.
Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain. Kali ini kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai tambahan, informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 DC ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, mungkin demikian, kita doakan para pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di preview pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2020. Nah, kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus memutus hasil minor yang mereka raih, di mana PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman. Berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10, untuk tim tuan rumah PSS Sleman, dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, sisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Head to head ya, rekam jejak pertandingan antara kedua tim di musim lalu saja atau di Liga 1 musim 2022-2023 pertama, saat itu kalau tidak salah laga kandang perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali laga di turnamen Piala Menpora ya, PSS menang dengan skor 1-2. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berjuluk Lang Jawa ini, bersaing di papan atas meskipun sampai pekan ke-10 PSS terbilang. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail, 2 stopper, 2 back tengah, ada back asing ini milik PSS Sleman.
Lalu di Apit dua fullback, pemain cepat Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu ada dua gelandang bertahan juga yang akan diturunkan. Gelandang pengangkut air ini, gelandang yang mobile, energik, dan itu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri jadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor ini adalah pemain yang dalam beberapa waktu terakhir sering rumorkan, diinginkan oleh skuad PSM Makassar. Namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi baik. Mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini. Kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa, ada Kei Sano pemain asal Jepang. Sepertinya dia akan diturunkan di babak kedua. Ada Top Fere pemain cepat di Sleman dan Haris Tuhareslah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya, pengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kanan, ada Yuran Fernandes tentu, back tengah dari PSM tak tergantikan sejauh ini, dan Yance Sayuri, pemain yang baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu menginginkan Yance bisa dimainkan. Hanya saja sang pemain juga menunggu laporan hasil perkuat timnas di FIFA Matchday nanti menghadapi Turkmenistan. Ya, kita berharaplah dan Yance kembali diturunkan. Dan untuk prediksi awal, ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih, kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Pernikahan sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi PSS. Lalu Saki Asraf di posisi kanan, gelandang sayap kanan. Ini P3 2023, ini pemain yang sangat-sangat baik juga, sangat potensial, punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan ya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah
posisi utama milik Yakob Sayuri. Hanya saja Yakob pada pertandingan terakhir di pekan ke-10 mengalami cedera dan dia harus beberapa kali mendapat penanganan bolak-balik rumah sakit. Namun untuk menghadapi Sleman nanti. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam 3 sampai 4. Secara produktivitas gol, Adilson dan Everton memang belum, para pemain lainnya itu sudah cukup baik. Adilson belum mencetak satupun gol di Liga 1, tapi dia sudah mempersembahkan 2 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM Makassar di lini depan, meskipun William Pluim sudah terlihat dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tapares ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan pemain lawan di babak kedua. Dan kemungkinan William Pluim juga masih akan menjadi pemain cadangan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi susunan pemain kedua tim PSS menghadapi PSM Makassar. Untuk prediksi jalannya laga, tentu kalau secara head to head PSM memang jauh lebih unggul daripada PSS Sleman. Namun kita lihat musim ini dalam 10 pertandingan terakhir PSS cukup bermain balik setelah mengalami keterpurukan, dan sebagai tim juara bertahan ada upaya, ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tapares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman mengandalkan umpan-umpan direct. Namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif. PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika kebuntuan di lini depan dan berhasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Ada upaya langsung mengirim umpan dari lini belakang ke lini depan yang dipertunjukkan oleh Scott Aswan Bernardo Tapares ini. Meskipun kita para back-back PSM Makassar ini juga banyak terhubung langsung dengan para gelandang-gelandang sayap. Lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan dan biasanya mengirimkan umpan crossing ke dalam atau memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang. Dan ini cukup berbahaya. Pemain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian akan menjadi andalan dari PSM Makassar. Kami memprediksi skema ini akan tetap dimainkan oleh Tapares saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan.
menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi yang menjadi gol. Nah, artinya ada masalah di persoalan finishing. Ini yang harus segera dibenahi oleh PSM Makassar. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi, bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ya, Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepas diri. Tribuners, ya kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni bisa juara back to back. Nah, untuk meraih itu tentu PSM harus bisa memenangkan pertandingan, bukan hanya saat bermain di kandang, tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. DC ada agenda FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan. Timnas senior ya, sementara timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2020. Untuk skuad timnas di timnas senior ada Reza Arya, Yanca Sayuri, dan Yakob Sayuri. Sementara di pemain PSM yang dipanggil membela timnas bisa tampil baik, tentunya mempersembahkan kemenangan untuk skuad Garuda. Oke, sekian pertandingan skuad Juku Eja tim PSM Makassar di kompetisi Liga 1 2023-2024. Dan untuk kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 ini sudah memasuki pekan ke-11, di mana kita ketahui bersama pada pekan sebelumnya atau di pekan ke-10 PSM berhasil meraih kemenangan dan memutus. Nah, PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan Bali United dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dan menghadapi laga tandang di markas PSS berlama-lama tentunya. Tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10, untuk tim tuan rumah PSS Bears, dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas kertas PSM Makassar jauh lebih unggul daripada PSS Sleman head to head ya. Rekam jejak pertandingan antara PSM menang di 2 pertemuan di Liga 1. Pertemuan pertama saat itu kalau tidak salah
laga kandang laga perdana PSM di Liga 1 musim lalu, langsung bertandang ke markas PSS Sleman, mampu menang dengan skor PSS dengan skor telak 4-0. Secara rekor pertemuan total 3 kali memenangkan pertandingan, 3 laga berakhir imbang, sementara PSS Sleman hanya menang 2 kali. Terakhir kali PSS Sleman menang menghadapi PSM itu di musim 2021. Saat itu kedua. Nah, itu mungkin soal head to head kedua tim. Sementara di layar Tribuners juga kita sudah tampilkan prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke skuad PSS Sleman dulu, skuad asuhan Marian Mihail. Marian Mihail ini pelatih anyar yang didatangkan oleh PSS Sleman di awal musim, berharap bisa mengangkat tim berjuluk Lang Jawa. PSS terbilang belum begitu stabil secara penampilan dan saat ini bertengger di posisi ke-6. Nah, untuk skema yang akan digunakan oleh Marian Mihail di skuad PSS Sleman yakni 4-3-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Antonio Pintus, lalu 2 stopper, 2 bek tengah, ada Thales Nathanael akan berduet dengan Jihad Ayob. Ini 2 Ibrahim Sanjaya sisi kiri dan Bayu Setiawan di sisi kanan. Sementara itu kami prediksi diturunkan oleh PSS Sleman yakni Kim Kurniawan sang kapten dan Wahyu Hamisi, ini kedua gelandang pengangkut air ini. Gelandang yang mobile, energik dan menjadi pintu pertama bagi skuad PSS Sleman untuk mematahkan serangan lawan. Lalu Jonathan Bustos diplot sebagai gelandang serang sekaligus second striker. Lalu 3 ujung tombak di depan, ada Ricky Cawor di posisi kiri jadi striker utama di skuad PSS Sleman. Menariknya adalah sosok Ricky Cawor diinginkan oleh skuad PSM Makassar, namun nyatanya Ricky Cawor hingga saat ini masih menjadi mempertahankan Ricky Cawor karena pemain asal Papua ini sangat-sangat berbahaya di lini depan. Tercatat saat ini Ricky Cawor sudah mencetak 4 gol di musim ini dan tentu dia akan menjadi salah satu pemain yang kami memprediksi akan cukup merepotkan barisan pertahanan dari PSM Makassar. Oke, lalu kita beralih ke skuad PSM Makassar. Sebelumnya kita lihat dulu juga back senior, back veteran ini yang didatangkan dari Bali United. Kemudian Nur Diansa asal Papua juga, sang winger. Ada Yeven ini pemain asing andalan juga dari Sleman, dan Haris lah. Artinya kita lihat pemain cadangan PSS Sleman ini punya kekuatan yang nyaris sama dengan skuad inti ya. Jadi ketika ada pergantian sepertinya kekuatan PSS Sleman tidak akan banyak terpengaruh. Lalu di skuad PSM Makassar seperti biasa Bernardo Tapares mengandalkan skema 3-5-2 ya, di mana Reza Arya masih akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Lalu 3 back di belakang, ada Erwin Gutawa, ada Yuran Fernandes dan Yanja Sayuri. Nah, Saprudin Tahar kita tahu di laga ini dia sudah bisa dimainkan, sudah bebas dari sanksi PSSI, Komdis PSSI. Hanya saja untuk mengembalikan performanya kemungkinan dia akan disimpan terlebih dahulu sebagai pemain pengganti. Lalu Erwin Gutawa akan dipasang
disisihkan, baru saja masuk dalam best starting 11 bulan Agustus Liga 1 2023-2024. Meskipun kabar terbarunya Yance Sayuri dalam kondisi kurang prima, ada sedikit masalah dan Tapares tentu laporan hasil pemeriksaan terakhir terkait kondisi cederanya. Apalagi Yance kan juga dipanggil untuk kembali diturunkan, dan untuk prediksi awal ketika apalagi di latihan terakhir ya, Yance masih berlatih, kita doakan Yance bisa kembali diturunkan karena dia menjadi salah satu pemain kunci dari skuad PSM Makassar. Lalu di posisi gelandang bertahan, pernikahan sudah terlihat di latihan terakhir PSM Makassar. Pemain satu ini gelandang petarung ini menjadi salah satu karena harus melangsungkan pernikahan. Tapi di pekan ke-11 ini saat menghadapi Sleman nanti ya, kami memprediksi Akbar Tanjung akan kembali diturunkan. Lalu ada Ananda Rehan yang sudah pada posisi kembali ke performa terbaiknya. Dia menjadi pemain kunci juga di skuad PSM Makassar yang pada laga sebelumnya sukses mengalahkan PSS Sleman. Kemudian Kenson Ambu, pemain yang sudah mencetak 5 gol, top skor sementara PSM Makassar, menjadi aktor kemenangan PSM di pekan ke-10 menghadapi Persis Solo. Diprediksi akan tetap menjadi pemain starter. Pemain satu ini juga saat ini dipanggil memperkuat timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Punya pengaruh besar di skuad PSM Makassar, utamanya saat PSM Makassar bermain dengan memanfaatkan lebar lapangannya. Lalu di sisi kiri kita memprediksi Rizky Eka Pratama yang akan dimainkan. Sebenarnya posisi ini adalah posisi utama milik Yakob Sayuri, hanya saja Yakob pada pertandingan bolak-balik rumah sakit. Sama dengan Yance Sayuri, Yakob Sayuri juga dipanggil untuk memperkuat tim. Lalu untuk posisi duet striker, ini duet striker yang sudah dimainkan dalam secara produktivitas gol. Adilson dan Everton memang belum cukup baik, namun secara kekompakan, kolektivitas bermain dengan 2 gol di AFC Cup. Sementara Everton di Liga 1 sudah mencetak 1 gol, di AFC Cup sudah juga mencetak 1 gol. Keduanya kami memprediksi akan tetap menjadi andalan PSM. Lihat mengikuti latihan bersama skuad PSM Makassar. Dalam 3 laga terakhir William Pluim dicadangkan, dan beberapa pengamat melihat bahwa keputusan Bernardo Tapares mencadangkan William Pluim itu salah satu strategi yang cukup tepat, karena ada tenaga yang tersimpan di sosok William Pluim yang bisa merepotkan atau disimpan untuk bermain di babak kedua di laga menghadapi PSS Sleman nanti. Nah, itu mungkin untuk prediksi jalannya laga. Tentu kalau secara head to head PSM terakhir PSS cukup bermain cukup baik, sementara PSM Makassar mencoba untuk bangkit kembali. Ada kerja keras yang nampaknya ditunjukkan oleh tim asuhan Bernardo Tapares ini. Kita lihat dalam 4 laga terakhir lah, menghadapi Bali, menghadapi Persebaya, lalu di playoff menghadapi Yangon United, dan terakhir PSS Sleman, Persis Solo, mengandalkan umpan-umpan direct, namun terlihat dikombinasikan umpan direct, maksud kami itu umpan long ball ya, Tribuners, di mana andalan dari PSM Makassar yakni bermain efektif, sepak bola efektif, di mana Yuran, Yance, sampai Erwin Gutawa itu saat
PSM memutuskan serangan tim lawan. Kan kita ketahui bersama PSM adalah tim yang tidak begitu banyak mengandalkan ball position, bahkan bermain lebih menunggu, mengandalkan serangan balik ketika tim lawan mengalami kebuntuan ya, hasil direbut oleh pemain belakang PSM Makassar. Ada upaya langsung mengirim umpan kembali lagi. Ada kombinasi lain yang ditunjukkan PSM dalam 3 laga terakhir ini, di mana Erwin backup, lalu para gelandang sayap ini meneruskan bola melewati para fullback tim lawan, memberikan umpan silang ya, sama dengan halnya umpan crossing, memberikan umpan silang, dan ini cukup berbahaya. Tak hanya itu, Tribuners, PSM juga sejauh ini banyak bermain cukup berani memainkan bola 1-2 di area pertahanan lawan. Inilah yang kemudian saat menghadapi PSS Sleman demi bisa mencuri gol cepat. Sebab dalam 10 pertandingan terakhir ini PSM tentunya mencetak 1 gol di babak pertama, lalu di babak kedua hanya bermain imbang ya, tidak mampu mencetak gol. Nah, PR lain yang harus segera diperbaiki oleh PSM Makassar yakni finishing. Tercatat PSM itu banyak sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan. Menghadapi Persebaya ada 20 kali tembakan, menghadapi Persis Solo ada 14 kali tembakan, 6 tepat sasaran, cuma hanya 1. Jika tidak, tentu ini akan menjadi kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh tim lawan, sebab tanpa bisa mengkonversi peluang menjadi gol itu bisa dimanfaatkan tim lawan, bisa lebih percaya diri lagi memenangkan pertandingan saat menghadapi PSM Makassar. Nah, sementara itu di kubu dari Ricky Cawor, Hoki Caraka, dan kreativitas dari Jonathan Bustos. Ini pemain-pemain yang cukup berbahaya nih, apalagi Ricky Cawor ya. Ricky Cawor ini adalah pemain yang mobile, memiliki kecepatan, daya jelajah cukup tinggi, bisa membantu lini pertahanan, lalu tiba-tiba berada di area pertahanan lawan. Tentunya Saki Ashraf harus berjuang mengawal dari Ricky Cawor, sebab Ricky Cawor juga sangat-sangat efektif ketika berada di area kotak penalti maupun saat berada di luar kotak penalti. Ricky Cawor ini memiliki tendangan-tendangan yang akurat, bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu saat berada di area kotak penalti untuk melepas diri. Tribuners ya, kami serahkan kepada Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan. Tetap PSS bisa memenangkan pertandingan agar bisa mendongkrak posisi mereka ke papan atas. Dan begitupun dengan skuad PSM Makassar agar tidak terjebak secara terus-menerus di papan bawah. PSM membutuhkan tambahan poin untuk bisa kembali bersaing di papan atas, dan harapannya para fans dari PSM yakni di kandang tapi juga saat bermain di markas lawan. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk preview kali ini. Kita akan berjumpa lagi di preview laga selanjutnya. Dan untuk Liga 1 sebagai informasi tambahan ya, bahwa akan libur dalam 2 pekan setelah pekan ke-11 ini. Liga 1 TC ada agenda FIFA Matchday
Timnas Indonesia akan menghadapi Turkmenistan Piala Asia U23 2023. PSM menyumbang ada 5 pemain kalau tidak salah ya untuk skuad timnas. Di timnas senior ada Reza Arya, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Sementara di timnas U23 Saki Asraf dan Victor Detan. Nah, PSM harus menelan 3 kekalahan secara beruntun sejak pekan pekan ke-7 menghadapi Persik, pekan 8 menghadapi Bali United, dan pekan 9 menghadapi Persebaya. PSM kalah beruntun 3 kali, namun di pekan ke-10 PSM akhirnya bisa comeback, bisa kembali meraih kemenangan. Apalagi kemenangan ini diraih di markas sendiri di Stadion B.J. Habibie saat menaklukkan Persis Solo dengan skor 1-0. Nah, di pekan ke-11 PSM akan menghadapi laga tandang di markas PSS Sleman, Stadion Maguwarjo pada Minggu 3 September 2023. Nah, tanpa berlama-lama tentunya, tapi sebelum kita membahas pola dari atau prediksi pertandingan antara PSS Sleman menghadapi PSM Makassar di pekan ke-11, kita sama-sama lihat dulu capaian atau klasemen dari kedua tim hingga pekan ke-10. Untuk tim tuan rumah PSS Sleman dari 10 pertandingan saat ini sudah mengoleksi 16 poin. Saat ini berada di posisi ke-6 Tribuners. Dari 5 pertandingan terakhir PSS Sleman hanya sekali meraih kekalahan, 3 kali menang dan 1 hasil imbang. Terakhir itu laga terakhir mereka saat menjamu Persebaya, mereka harus bermain imbang di Stadion Maguwarjo. Sementara itu PSM Makassar bertengger di posisi 10 mengoleksi 14 poin, dan terlihat dalam 5 laga terakhir PSM meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Nah, kalau kita lihat tentunya di atas